Sekitar 15 menit menunggu, teman-teman lain pun datang membawa peralatan musik dapur. Segeralah mereka membangunkan warga kampung untuk sahur. Setelah selesai membangunkan warga untuk sahur, mereka kembali ke rumah masing-masing untuk makan sahur dan janjian untuk sholat subuh bersama-sama di masjid. Siapa itu yang nyalain petasan? Keluar Pak Raden dari rumah yang berdekatan dengan kebun singkong itu. Bocah rak tau diajar apa ya? Dolanan mercon isuk-isuk. Waktu taraweh pun tiba, semua anak-anak kampung berjamaah sholat di masjid. Setelah sholat, mereka berempat dengan teman RT lain berkumpul lagi di pos kamling. Main petak umpet yuk, sahut Lindra dengan semangat. Bocil diketawain kuntilanak. Petak umpet setelah taraweh. Ngumpet di kebun malah zong. Pada masa itu bulan Ramadan, bulan yang dinantikan oleh anak-anak kampung Penyemanek. Ya, karena waktu berkumpul dengan teman-teman lebih banyak. Kegiatan paling pertama di hari itu bangunin sahur warga kampung. Pendi, Lindra, Aji, dan Dindong yang terlebih dahulu bangun sekitar jam 2 pagi menunggu kedatangan teman-teman lain yang berbeda RT di pos kamling. Sekitar 15 menit menunggu, teman-teman lain pun datang membawa peralatan musik dapur. Segeralah mereka membangunkan warga kampung untuk sahur. Mereka berkeliling dengan hati gembira, tak ada rasa kantuk yang mereka rasa. Walaupun baru tidur 4 jam setelah sholat taraweh semalam. Setelah selesai membangunkan warga untuk sahur, mereka kembali ke rumah masing-masing untuk makan sahur dan janjian untuk sholat subuh bersama-sama di masjid. Mereka berempat sholat berjamaah di Masjid Al-Hikmah. Selesai sholat, mereka berkumpul di pos kamling kembali. Nyalain petasan yuk, ujar Lindra. Nanti dimarahin Pak Raden loh, kumisnya yang tebal, menari-nari kalau marah. Udah, nyalain aja, gak apa-apa. Aku baru beli nih kemarin sore. Bella, Aji yang kepengen juga. Iya, ini seru kayaknya, sambut Dindong. Pendi pun yang kalah suara tak bisa menolak, jadi ikutan main petasan. Tengah asik bermain, Lindra berlari dari dalam kebun. Oi, lari! Aku nyalain petasan gede. Suara petasan yang besar meledak di tengah kebun singkong, hingga membuat beberapa batang singkong patah. Siapa itu yang nyalain petasan? Keluar Pak Raden dari rumah yang berdekatan dengan kebun singkong itu. Bocah rak tau diajar apa ya? Dolanan mercon isuk-isuk. Bukane turu, rak tau mangan bangku sekolah apa ya? Spontan mereka lari ke rumah masing-masing, melihat Pak Raden sudah marah-marah. Walaupun panik, mereka tersenyum gembira bisa bermain petasan. Seharian berpuasa dengan cuaca yang panas terik, tak masalah bagi mereka. Waktu dihabiskan dengan mengaji, sholat berjamaah di masjid. Ketika asar, mereka ngabuburit bermain sepak bola di lapangan. Setengah lemas karena haus tak menghentikan permainan bola tersebut. Mereka terus bermain hingga waktu berbuka puasa. Azan maghrib pun mereka bergegas pulang untuk berbuka puasa. Waktu taraweh pun tiba, semua anak-anak kampung berjamaah sholat di masjid. Setelah sholat, mereka berempat dengan teman RT lain berkumpul lagi di pos kamling. Main petak umpet yuk, sahut Lindra dengan semangat. Mereka home bimpa menentukan siapa yang menjadi jaga pertama.
Humpimpa alayum gambreng. Humpimpa alayum gambreng. Dindong jaga, sahut anak-anak lain. Dindong pun tak bisa protes. Sedikit cemberut, Dindong menjaga di tiang pos kamling. Menutup mata dengan tangan menghitung mundur dari 10. Siap ya? 10, 9, 8, 6. Mendengar Dindong menghitung, anak-anak berlarian mencari tempat bersembunyi. Ada yang bersembunyi balik rumah warga, ada yang bersembunyi di tumpukan batu-batu bangunan. Ada juga yang di balik semak-semak pagar warga. Terlihat ada juga yang naik pohon mangga Pak Raden, sedangkan Pendi, Lindra, dan Aji berlari ke arah dalam kebun. Menurut mereka, itu adalah tempat yang pas untuk bersembunyi. Selain tidak ada penerangan sama sekali, kebun singkong itu rimbun dan dikelilingi pohon nangka yang tinggi. Dindong berkeliling mencari yang lain bersembunyi. Jepong! Terdengar ada yang sudah ditemukan oleh Dindong. Febri ya. Etok kayak sikile. Perlahan Dindong pun menemukan beberapa orang yang bersembunyi. Tersisa Lindra, Pendi, dan Aji. Gak mungkin ketahuan nih. Si Dindong kan takut kalau ke kebun ini. Lah, kenapa dia bisa takut? Beberapa waktu lalu, dia pulang malam lewat jalan depan kebun. Terus, ada dia lihat pocong di sebelah pohon pisang dekat pos kamling. Mendengar cerita itu, sontak Pendi pun merinding. Terus, ini nggak apa-apa nih kita ngumpet di sini. Udah, nggak usah takut. Bulan Ramadan, setan-setan semua di kerangkeng, jawab tegas Lindra. Setengah takut, Pendi pun mulai melihat sekitar. Perlahan, dia melihat ke arah atas pohon nangka. Sedikit terkejut, dia melihat warna putih di atas pohon nangka. Lin, Ci, itu apaan putih-putih? Mana? Nangka itu dikarungin, biar nggak dimakan kelelawar. Menahan merinding, Pendi melihat lagi ke arah pohon tersebut. Lin, Ci, karung kok gerak-gerak sih? Penasaran Pendi. Apaan sih? Karung kok bisa gerak? Iya, itu beneran gerak-gerak. Coba aja lihat sendiri. Mereka bertiga melihat bersama ke arah pohon nangka tersebut. Sedikit mengerut dahinya untuk melihat lebih jelas karung tersebut. Karena gelap, pandangan tidak jelas. Mereka terheran-heran kenapa karungnya bergerak. Akhirnya mereka memutuskan berjalan mendekati ke arah pohon untuk melihat objek itu lebih jelas. Mereka terkejut mendengar suara itu. Dari yang pandangan tidak jelas, mendadak objek itu terlihat jelas. Ternyata objek itu sesosok Kunti yang asik menggoyang-goyangkan kaki sambil tertawa. Menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Dengan mukanya yang pucat, dia tertawa girang menggoda Lindra, Aji, dan Pendi. Sontak mereka lari terbirit-birit ke arah pos kamling. Di sana Dindong dan anak-anak lain bingung melihat mereka berlari panik. Muka mereka terlihat pucat. Kenapa kalian lari? Ada kunti di pohon nangka, kata Lindra terengah-engah. Ngaco kalian, bulan puasa gini mana ada setan. Tak lama terdengar suara kuntilanak di belakang pos ronda. Ternyata Sang Kunti mengejar mereka bertiga. Terlihat sosok Kunti dan pocong yang sering dibicarakan warga kampung. Berdiri pocong Kunti di sebelah pohon pisang dengan aroma busuknya. Sontak anak-anak pun lari ke rumah masing-masing. Tanpa ada pamitan dan ucapan selamat malam, acara bermain pun bubar.